Azim. Nah, jangan kadang-kadang ada netizen yang pengen ikut-ikutan sok kritis, dia nggak tahu apa yang lagi dihadepin, saudara. Hampir semua kiai Betawi di Jakarta, hampir semua kiai Betawi di Jakarta itu nasabnya, nasab keilmuannya bersambung ke Habib Utsman bin Yahya. Hampir semuanya, silakan tanya kiai-kiai sepuh-sepuh di Jakarta nih Betawi, hampir semuanya nasabnya nyambung. Nah, tahu-tahu sekarang ada yang seenaknya nyaci maki cuma gara-gara pemahaman sejarahnya dia. Ini kalau yang difitnah, kalau yang difitnah orang-orang biasa, apalagi kalau yang difitnah aulia Allah, apalagi kalau yang diserang, dicaci maki aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, difitnah, dituduh bukan anak bapaknya, itu qadzaf tuh, hati-hati tuh. Nasab yang udah sabit nih, udah jelas nih fulan anaknya fulan, ulama-ulama udah ngakuin, masyarakat udah ngakuin semuanya. Tahu-tahu ada satu orang datang ngotot, enggak, itu bukan bapaknya tuh. Udah berarti ibunya main sama siapa? Qadzaf, hati-hati, hati-hati. Apalagi yang difitnah aulia, hati-hati. Contoh lagi, ya ada orang bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, haram. Bahkan bukan hanya cucu Nabi atau bukan cucu Nabi, orang ngaku bernisbat kepada yang bukan bapaknya, dilaknat oleh Allah. Jadi dalam urusan nasab ini di hadis ada dua, masuk bukan haknya dilaknat, keluar padahal dia di dalam dilaknat. Jadi nggak boleh tuh, dia bukan anaknya fulan, bukan cucunya fulan, ngaku-ngaku dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cucunya fulan tapi dia nggak mau ngakuin, gua nggak mau ngakuin tuh kakek gua, dia begini. Urusan kakeknya punya kesalahan urusan lain misalkan, tapi dia ngotot, enggak, saya nggak mau bernisbat ke bapak saya, itu bapak saya orang lain bukan itu, dilaknat. La targhabu an abaikum, kata Rasulullah SAW, jangan kalian nggak suka dengan ayah-ayah kalian, nggak mau bernisbat kepada ayahnya. Siapa yang nggak mau bernisbat kepada ayahnya faqad kafar, maka dia melakukan kekufuran. Tapi kufur di sini kata ulama kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, maksudnya dosa besar, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min. Tapi di sisi lain kalau ada orang ya nasabnya udah jelas sabit nih, ulama-ulama ngakuin, terus tahu-tahu ada yang to'an ini ngutak-ngatik nasab orang, udah bener cucunya dibilang bukan cucunya, to'an namanya, udah diakuin nih, ulama-ulama diakuin dari zaman orang, ulama sembarangan nih, terus to'an. Hati-hati ya ikhwan, itu to'an ya, ngutak-ngatik nasab orang, ngerusak nasab orang, nasab yang udah sabit, tahu-tahu dengan argumentasi yang waham, yang sifatnya asumtif, yang padahal nggak ilmiah, seolah-olah dianggap ilmiah. Ada, hati-hati, termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Dan secara nggak langsung dia lagi nuduh ulama-ulama itu melakukan perbuatan terlaknat. Anda kasih hati-hati, ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah kecil. Anda kasih contoh nih, ada yang rame-rame sekarang nih, fawdha. Padahal mungkin sebelumnya nggak pernah belajar ilmu nasab. Tahu-tahu ujuk-ujuk datang-datang nasab Sada Al-Abi Alawi, dianggap itu Ba'alawi itu Ubaidillah, bukan anaknya Ahmad Muhajir. Habaib ngaku-ngaku cucu Nabi, Ba'alawi itu bohong, semuanya dusta. Oh begitu ya, dusta atas nama Rasulullah itu dilaknat. Dusta ngaku-ngaku anak orang padahal bukan, dilaknat double nih berarti nih. Yang mengatakan habaib itu bohong, dusta, berarti logikanya nih di mata dia Imam Haddad ngebohong, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Belum lagi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wali ilaikum nasab arafuh man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf, kata Habib Ali Habsyi. Kalian tahu bagaimana nisbatku. Beliau bukan lagi bicara soal bangga-banggaan, bukan, beliau lagi tahaddus bi ni'matillah, sedang menunjukkan kenikmatan Allah kepada mereka, dan mereka betul-betul menunjukkan akhlaknya Rasulullah seperti apa. Terus yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali, kemarin ada salah satu menantunya Habib Rizik yang membawakan hadis ini, yang mana mereka merasa dari klaim Ba'alawi ini dihinakan masalah nasabnya. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadisnya itu begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Jadi ada dua hal, kalau dua hal ini menimpa kepada seseorang atau ada pada diri seseorang, maka orang tersebut bisa dikatakan kufur. Yang pertama yang menjadikan dia kufur itu adalah at-ta'nu fin nasabi, artinya mencela nasab orang lain atau mencela urusan nasab. Kemudian hal ini dinarasikan seolah-olah bahwa dengan adanya tesis, dengan adanya polemik nasab pada saat ini itu adalah bagian daripada at-ta'nu fin nasab, menghina atau mencela nasabnya Ba'alwi. Kalau diartikan seperti itu ini gak objektif. Kenapa? Karena harus dipahami juga di dalam syarahnya. Larangan Kanjeng Nabi at-ta'nu fil ansab ini adalah ansab yang ats-tsabitati fi syar'i atau fi zahiri syar'i. Kalau memang nasab itu sudah ditetapkan, sudah diisbat melalui nakib-nakib atau nakobah-nakobah yang jelas secara syariatnya, kan begitu. Maka kemudian ketika ada orang yang mempertanyakan apakah benar atau tidak ataupun perlu diverifikasi lagi, berarti ini belum sabitah, belum ada isbat yang kuat, begitu loh. Nah ini kan seolah-olah digiring umat ini supaya tidak mempercayai ketika ada penelitian tentang sahihnya atau isbat ataupun tidaknya nasab dari Ba'alwi. Satu itu. Ya jelas sebenarnya kalau kita lihat yang pas dikatakan at-ta'nu fin nasab itu yang mereka sendiri. Mereka langsung mengatakan bahwa nasab Wali Songo ini tidak ada, terputus dan lain sebagainya, dan itu jelas-jelas at-ta'nu. Maka sehingga munculnya tesis pengkajian tentang polemik nasab ya karena ulah oknum sendiri dari klan Ba'alwi yang at-ta'nu fin nasab lebih duluan. Pahami, makanya jangan hanya sekedar istilahnya kemudian sekarang karena digugat diteliti kemudian tidak terima merasa dihinakan. Hong awakmu loh ngece dari ketbian ngece terus dicarno oleh orang-orang Nusantara. Kan lucu ini. Yang kedua yang mengakibatkan seseorang itu kufur adalah waniyahatu alal mayyit atau meratapi orang yang mati. Papunten Pak, kalau kita lihat an-niyahah, makanya di sana itu di Hadromi, di Tarim itu yang dikatakan sebagai kota seribu wali, itu an-niyahah itu terjadi Pak. Kadang-kadang ziarah di makbarah, maka ada sebagian orang mengatakan oh di sana itu adalah kelompok kubrawiyun, artinya yang menuhankan kuburan. Betul, kuburiyun itu. Nah ini kan an-niyahah, bagian pada niyahah, dan itu terjadi. Ya ini mah tinggal introspeksi diri aja, monggo ya. Jadi jangan salah narasi. Justru yang at-ta'nu fin nasab yang lebih dahulu menghinakan tentang nasab daripada Wali Songo, nasabnya ulama Nusantara, ya dari klan Ba'alwi mereka sendiri. Maka jangan salahkan ketika ada orang-orang kemudian bangkit ingin meneliti lebih jauh keabsahan daripada nasab Ba'alwi, terverifikasi ataupun tidaknya, atau sudah diisbat atau belumnya oleh nakobah-nakobah internasional, kan begitu. Tuh. Kemudian dalam hadis yang lain, ingat, walaupun kemarin Habib Rizik sudah mengatakan, dia mengatakan bagi para habaib yang merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasul, cucu Nabi, janganlah sombong kalian. Nah ini tetap bahasanya kan tetap ada cucu Nabi, ada pengakuan. Ini kan lucu. Artinya begini, kalau ketika memang ingin menyadarkan dari kaumnya ya bahasanya yang bagus lah. Jangan kemudian kalimat itu dengan lantang disampaikan, wahai para habaib, gitu kan. Cucu-cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, jangan sombong dengan nasabnya. Nah ini kan artinya ada pengakuan yang kekeh. Itu strategi bahasanya itu. Jadi bahasa satire. Padahal kalau kita lihat dalam konsep hadis, Kanjeng Nabi itu mengatakan begini dalam sabdanya, Innallaha ta'ala auha ilayya an tawada'u.
Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewahyukan, telah memberikan wahyu, telah memberikan mandat kepadaku. Apa mandatnya? Antawadhu, untuk perilaku tawadhu. Handap asor Mas Rizik ya. Jadi ojo ngece-ngece ngono rek. Nanti keliru maneh. Iya, menyampaikan gitu kan dari pis mukanya kelihatan, nanti keliru lagi kan. Ini loh masalahnya tawadhu yang terpenting itu. Kanjeng Nabi apakah diberi mandat oleh Allah untuk al-fakhru bil ansab? Tidak. Beliau mengatakan auha ilayya an tawadhu, Allah telah memberikan wahyu mandat kepadaku berupa tawadhu. Apa maksudnya tawadhu? Hatta la yabgha ahadun ala ahadin. Tawadhu di sini kata Nabi sehingga tidak ada seorang pun yang melebihi tinggi daripada orang yang lain. Artinya tidak ada yang unggul-unggulan, tafaddul, enggak ada. Bahwa orang Ba'alwi lebih tinggi daripada Duriyah Wali Songo, atau Wali Songo lebih tinggi dari Duriyahnya Ba'alwi, atau mungkin orang Maroko lebih tinggi daripada orang Nusantara, begitu juga orang Nusantara lebih tinggi martabatnya daripada orang Maroko. Tidak ada. Saya kemarin katakan mereka ini mengajak bersatu kepada kita, tapi ingat bersatunya kita dibawa ketiak mereka. Wala yafkharu ahadun ala ahadin. Satu lagi mandat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi yang dimaksud tawadhu, wala yafkharu ahadun ala ahadin. Tidak ada kebanggaan satu sama lain secara nasab. Nah, ini sudah selesai sudah. Ini masih kekeh. Orang-orang dulu itu walaupun tidak isbat atau tidak intisab dengan dzurriyyah Rasul, ya jadi wali ya jadi wali. Artinya tidak harus i'timad bahwa kami adalah dzurriyyah Nabi yang kemudian kemuliaannya ini 100 derajat atau 10 derajat dibandingkan orang yang lain. Nah itu pret, itu kebohongan seperti itu. Jangan percaya. Dan begini ya, untuk para netizen, kita mulai begini cara membuka pemikirannya. Kita hilangkan dulu istilahnya asobiyahnya, karena terjadinya persekusi sampai ada ulama kita yang dihadang di jalan di Rangas Denglok ya, kemudian ada korban dari anggota Banser sama santri. Masya Allah, ini yang menjadikan sebab terjadinya karena anda ini fanatik buta. Ini bahaya seperti itu. Yang seharusnya gitu kan, dalam hal ini kita semua itu harus objektif. Oke lah, kalau urusan kamu mahabbah dengan para habaib lain Ba'alawi itu gak jadi masalah, tapi jangan sampai menjadi rasis. Kalau sudah jadi rasis ya jadinya seperti itu, ekstrim, bahaya. Dan itu bukanlah contoh anak bangsa orang-orang Nusantara. Ingat, orang Nusantara itu dulu walaupun dijajah, jelas-jelas penjajah itu datang, masih dihargai loh. Ini orang-orang yang betul-betul meluruskan sejarah, ingin memberikan edukasi kepada masyarakat yang selama ini banyak sejarah-sejarah yang dirubah. Justru anda sendiri yang menghancurkan sebagai pribumi. Gak jauh beda kalau begitu. Jadi budak-budaknya Belanda pada waktu itu begitu ya. Dan ingat pesan Kanjeng Nabi mengatakan yang namanya asabiyah walaupun dibela mati-matian sampai engkau mati di medan perang tetap neraka.